Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di request periode 4 Februari sampai 10 Februari ya, hari tanggal 14, hari pencoblosan. Mestinya teman-teman sudah mencoblos ya, kita tinggal tunggu hasilnya nanti. Nah, ini saham yang di request untuk periode 4 sampai 10 Februari, saya sudah membahas dua saham, BDMN dan ANTM. Ya, ini totalnya ada 28 saham, cukup banyak ya teman-teman. Terima kasih buat antusiasnya untuk request saham. Meskipun saya sekali lagi mohon maaf kalau tidak semuanya bisa saya bahas. Ya, prioritas pembahasan saham saya itu yang pertama adalah yang paling banyak di request. Ya, kemudian kalau jumlahnya sama, saya akan prioritaskan yang belum pernah dibahas di channel ini ya, karena prioritas saya adalah untuk mempelajari semua saham yang ada di bursa. Ya, kemudian jika tidak saya bold kuning artinya sudah pernah saya bahas. Jadi teman-teman tinggal search aja di YouTube menggunakan keywordnya analisa saham kode emiten naik level. Ya, nah kalau misalnya tidak ada request, saya akan membahas secara random saham yang belum pernah saya bahas di channel. Oke, hari ini saya akan membahas saham PNGO ya, di request paling banyak dan ini juga belum pernah saya bahas di channel ya. Atau Pinago Utama TBK per 13 Februari 2024, harganya 14.30. Ya, seperti biasa nanti kita akan membahas dari 5 parameter dari kinerja harga sahamnya sejak IPO dan 10 tahun terakhir. Dari fundamental kita akan cek profil company, kinerja perusahaan, valuasi, dividen, dan kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian dari seasonality, 10 tahun terakhir saham ini bergeraknya seperti apa, naik dan turunnya di bulan-bulan apa saja. Ya, kemudian kita cek bandarmologinya, kesehatan struktur sahamnya, peran investor asing di saham ini, kepemilikan retail, perpindahan struktur saham setahun terakhir, dan month to date. Ya, kemudian technical kita akan cek kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana. Nah, ini listing di bursa baru 2020 teman-teman, jadi belum lama. Dengan IPO price-nya 250 dan harga saat ini 14.30 itu sudah naik multi bagger sejak IPO teman-teman ya. 572% belum termasuk dividen. Ya, jadi ini salah satu saham IPO yang sukses ya. Nanti kita lihat di perusahaannya apa dan sahamnya naik kenapa ya. Nah, untuk 10 tahun terakhir ya ini pastinya sedang floating profit semua. Jadi saya yakin yang megang saham ini sebagian besar sedang floating profit ya. Bahkan untuk year to date sendiri 2024 sudah naik 2,14%. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 1.800, terendahnya di 1.230 ya. Dan ini harganya dari tengah-tengah rada sedikit ke bawah ya teman-teman ya. Nah, ini perusahaan apa? Pinago Utama. Ini ada di Jakarta Utara ya, di Pantai Indah Kapuk. Ini webnya pinagoutama.com kalau teman-teman pengen tuh mempelajari lebih detail, karena di sini saya hanya membahas secara umum saja ya. Ini bidang usahanya perkebunan kelapa sawit dan karet beserta industri penunjangnya ya. Nah, ini Pinago Utama saya ambil dari materi public expose. Jadi ini berdiri tahun 79 dan sudah resmi menjadi badan hukum 81. Ya, ini IPO tadi sudah dijelaskan, bergerak di perkebunan kelapa sawit dan karet sama industri penunjangnya ya, kantor pusat di Jakarta Utara. Nah, operasionalnya atau kebunnya itu ada di Sumatera Selatan. Nah, ini struktur per 31 Maret 2023 ya, dimiliki oleh pengendalinya ini masih menggunakan nama personal semua teman-teman ya. Tuan Wilson, Hasan, Charles, Peter, sama publiknya 24,88%. Memiliki 3 anak usaha, ini sawah sawit semua teman-teman ya. Sriwijaya Nusantara Sejahtera, Hamparan Mutiara Hijau, Musi Andalan Sumatera, ini semuanya sawit. Nah, ini ya teman-teman, nanti lokasinya ada di Sumatera Selatan, di Kota Palembang, utamanya ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, jadi di sini ini ada 4 tadi, Pinago utamanya sendiri ya, berserta 3 anak usahanya sama-sama ada di sana. Ya, jadi Pinago yang 3 anak usahanya ini semuanya sawit. Nah, untuk Pinagonya sendiri dia sawit, karet, ada pupuk organik juga ya. Dan terus ada pabrik untuk mengolah ya, mengolah karetnya teman-teman ya, mengolah karet dan kelapa sawitnya. Ya, jadi pabriknya ini ada di PT Pinagonya ya, ini hanya kebun aja ya, 3 anak usahanya. Nah, ini produk-produk perseroan teman-teman ya, dari bahan bakunya dari buah kelapa sawit itu dia
menjadi produk CPO dan inti sawit ya, kernel. Kemudian ada tandan kosongnya, setelah ini kan dipisah, tandan kosongnya ini dijadikan pupuk bioorganik. Kemudian ada latex dan kaplam ya, ini latex dijadikan ini ya teman-teman ya, ada apa ini, rib smoke ini, lembaran karet lembaran yang sudah diasap. Kemudian ada keram rubber, ini kayak serbuk karet gitu ya. Ini produk-produknya teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat dari laporan keuangan per 30 September 2023, karena yang tutup tahun belum keluar ya, ini paling banyak adalah di sawit dan inti sawit, namun tidak terlalu mendominasi ya, karena 537-nya ini berasal dari karet dan ada dari kompos ya. Jadi paling banyak ini, namun tidak sangat mendominasi ya. Jadi kira-kira 30%-an lah ya di karet gitu ya. Nah, kita cek kinerjanya teman-teman ya. Ini IPO kan 2020 ya, kinerjanya sebelumnya naik. Nah, jadi ini sebenarnya memang belum fluktuatif, namun jangka panjangnya kelihatan sedang naik ya. Laba kotornya juga naik, laba usahanya naik, laba bersihnya naik. Nah, kalau kita lihat di annualized 2023, ini cenderung turun ya, setelah tahun 2021 cenderung turun, flat turun ya, turunnya nggak terlalu tinggi, namun sejak IPO, bahkan sebelum IPO dia naik ya, dari 1,7 triliun turun 1,5 triliun, naik ke 2 triliun, sudah di kuartal 2, namun ini stagnan di sini ya, namun secara overall masih naik. Ya, untuk 2023 juga cenderung stagnan. Kalau kita lihat struktur pendapatannya ini membaik teman-teman ya. Jadi meskipun tadi pendapatannya stagnan, namun karena struktur pendapatannya membaik, artinya labanya juga membaik. Ya, ini juga untuk laba kotornya tertinggi ya, tertinggi setelah 2022. Nah, kalau misalnya laba usahanya ini juga laba usaha tidak ya teman-teman, laba usaha ini lebih rendah dari 2021, cuma untuk laba bersihnya ini tertinggi ya sejak IPO ya, 10,1%. Nah, tadi kalau kita lihat ya, meskipun pendapatannya di annualized turun, namun labanya naik dari 173 miliar menjadi 204 miliar. Karena struktur pendapatannya naik. Nah, kalau kita lihat di sini, pendapatannya ini cenderung stagnan ya, 9 bulan versus 9 bulan. Ya, laba kotornya naik tipis ya, karena beban pokok penjualnya turun ya, turun 0,9 ya. Jadi pendapatan naik, beban pokok penjualnya malah turun ya. Beban usahanya naik tipis 2,3% ya, laba usaha. Dan ini ada beban lain-lain yang turun cukup lumayan ya, sehingga laba bersihnya bisa lumayan besar naiknya kalau kita lihat di sini. Nah, untuk valuasi sahamnya sendiri pada saat video ini dibuat itu ada di 1,38, di mana rata-ratanya itu di 1,55, jadi nggak jauh-jauh banget lah ya. Ini juga nggak dibilang kalau PBV-nya gapnya jauh dari average juga enggak. Jadi ya di rata-rata lah, masih di angka rata-rata untuk PBV. Untuk pernya ini lebih murah ya, ini per termurah ya, lebih murah dari rata-rata dan termurah sejak IPO teman-teman ya. Inilah per termurahnya, di mana di 5,5, rata-ratanya jadi 6,8 ya. Di tutup tahun 2022 juga 6,3. Jadi ini per termurah, berarti earningnya naik, harganya belum naik, kira-kira seperti itu. Dan ini untuk earning yieldnya ini adalah yang termurah juga. Tadi karena pernya termurah, pasti earningnya juga termurah karena harganya belum naik ya. Kalau kita lihat di sini earning yieldnya 18,3%, ini adalah valuasinya murah ya menurut standar earning yield teman-teman ya. Dan berapa harga wajarnya kalau kita hitung dari earning yield 10 sampai 15% dengan book value 1033, itu ada di 1,68 sampai 2,53 harga wajarnya. Jadi harga saat ini, atau kita konversi ke harga itu, harga wajarnya ada di 1.700 sampai 2.600. Harga saat ini 14.30 tuh lebih murah ya, lagi diskon 18 sampai 45% daripada harga wajarnya. Jadi secara fundamental, secara valuasi cukup menarik ya, karena ini kalau 1.400 ke sini ya, ke fair value yang tertinggi itu hampir 2 kali lipat.
Nah, bagaimana dengan dividennya teman-teman ya? Kalau kita lihat ini juga rutin membagikan dividen sejak IPO ya, bahkan setahun membagikan selalu 2 kali. Ya, 2021 ini 2 kali membagi ya. Ya, totalnya setahun itu 100 ya, 7,29% teman-teman ya. Dan ini juga total tahun 2022 100 7,29% ya. Kemudian di tahun 2023 ini juga totalnya 140 ya, 140, yieldnya semakin tinggi yaitu 9,9% total setahun teman-teman ya, terakhir membagikan 70. Nah, bagaimana nanti di 2024 ini ya, karena ini tadi sudah membagikan terakhir 2070 ya, interim, kemungkinan akan membagikan sampai DPR-nya 50% ini karena konsisten sejak IPO ya, langsung IPO langsung membagikan dividen 50%. Ya, kemungkinan dia akan memberikan dividen lagi 50% disesuaikan dengan DPS-nya. Jadi kemungkinan akan membagikan lagi 130 teman-teman ya, 130, di mana sudah dibagikan 70, berarti sisa 60 nanti akan dibagikan di 2024 awal. Kalau kita lihat tadi biasanya membagikan dividen di bulan Juni dan November ya. Juni ini baru 1 kali di Mei ya. Biasanya Juni dan di November ya. Jadi nanti kemungkinan di Juni akan bagian 60. Nah, di Novembernya saya kurang tahu karena kan belum ada datanya ya. Jadi nanti dikira-kira saja ya. Kalau sudah ada data minimal kuartal 1 kita baru tahu. Ya, jadi saya baru ngambil separuh nih teman-teman ya. Interim nanti yang estimasi finalnya final 2023 estimasi di bagian bulan Juni itu 60 dan ini 4,2% namanya. Belum sama interimnya nanti di November pastinya lumayan ya. Nah, untuk kesehatan finansialnya seperti apa? Kita lihat quick ratio-nya ya ini tidak mencapai 1, jadi mungkin perlu dicermati ya setiap keluar laporan keuangan untuk masalah quick ratio. Untuk current ratio-nya sih oke ya, kalau sama persediaannya oke. Ya, nah kalau kita lihat debt to equity ratio-nya ini bagus, cenderung turun terus. Untuk tahunannya juga turun sejak sebelum IPO dia tinggi. IPO turun ya, dan kuartal 3 ini juga mulai turun lagi mendekati 0,5. Jadi ini sebenarnya bagus ya kesehatan finansialnya, menuju bagus teman-teman ya, karena mengurangi hutang terus. Untuk seasonality kalau kita lihat di sini yang berpotensi naik di atas 60% ada di bulan Februari, namun ini sudah turun 2,05%. Tadi ya di bulan Mei, ya ini karena kan biasanya bulan Juni ya tadi ya, dividen ini turun ya. Juni turun, naiknya di bulan Mei. Ya, dan kemudian November turun, habis dividen come date pasti turun, naiknya di bulan Oktober. Jadi teman-teman bisa tahu ya kapan harus beli saham ini ya, teman-teman ya. Karena dividennya dia teratur, selalu bagi dividen dan teratur di bulannya. Ya, sebelum banyak yang menyadari. Kalau sudah banyak yang menyadari ya tentu saja ini akan berantakan lagi ya datanya ya. Karena semua orang belinya di Oktober ya. Nanti mungkin akan mundur ke September gitu ya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Kemudian kalau kita cek dari bandarmologinya, ini tadi sudah disebutkan juga di awal ya, kepemilikannya masih menggunakan nama pribadi. Kemudian ada masyarakat scriptless-nya 24,88%, total sahamnya 781 juta. Ya, ini kepemilikan saham oleh komisaris dan direksinya. Mestinya ada satu lagi ya, cuman saya nggak ngerti kenapa tidak terrecord. Kemudian ini partisipasi saham asing ya, investor asing di sini kecil ya, dan tidak teratur ya, kadang ada transaksi, kadang enggak teratur ya, jadi kita bisa abaikan saja investor asing di saham ini. Ya, nah untuk kepemilikan retailnya teman-teman ya, ini sulit untuk dianalisa ya, sebenarnya bukan sulit sih, harus buat datanya mungkin satu persatu secara manual ya untuk saya, karena saya tidak berlangganan data ya, manual dan cukup menguras waktu dan energi. Jadi saya nanti putuskan untuk mengurangi jumlah pengendali, karena jumlah pengendalinya ini juga scriptless ya, menggunakan nama personal scriptless, jadi tercampur dengan investor retail lokal lainnya ya. Tadi 781 juta kan total sahamnya, ini semuanya 100% ada di investor retail lokal.
Ya, ini per orangnya juga tinggi sekali ya, satu orangnya 1,1 miliar. Ini turun terus, tahun terakhir naik 65, kecil ya karena nanti pengendalinya ada di sini. Saya putuskan untuk mengeluarkan pengendali, namun saya tidak keluarkan detail bulan per bulannya. Ya, saya hanya keluarkan menggunakan data terakhir saja, tadi per Januari ya. Saya cek perubahannya tidak terlalu besar untuk pengendali. Ya, jadi harusnya tidak begitu impact terhadap perubahan atau bias datanya. Ya, ini saya keluarkan pengendali, di luar pengendali ternyata ya value per holdernya juga masih tinggi teman-teman ya, masih tinggi karena jumlah holdernya belum banyak, baru 1000 orang ya, satu orang 260 jutaan ya, tahun terakhir ya tadi nambahnya sama lah ya. Ini berkurang juga, jadi kalau kita lihat ya ini nggak terlalu ngefek ya karena memang kecil holdernya dan dikuasai oleh investor-investor yang besar, satu orang kira-kira pegang saham ini 260 jutaan. Nah, ini perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir kalau kita lihat ya, dari Januari ke Januari, kalau kita lihat garis bandarmologinya ini turun ya, cenderung turun distribusi. Dan kalau kita lihat dari bandar detektornya juga top 1-nya ada big distribution, dan kita lihat di broker summary juga ada big distribution ya, satu broker GR, di mana GR ini dipakai oleh pengendali ya. Saya nggak ngerti apakah pengendalinya buang barang atau tidak. Setahun terakhir yang jelas ini GR ini adalah broker pengendali, buang barang cukup banyak, jadi ini sedang terlihat ada distribusi ya. Dan yang kita lihat di sini yang beli ya ada broker-broker retail ya. Ya, ini pengendalinya juga di sini ada PD ini pengendali, CC juga pengendali ya. Broker yang digunakan oleh pengendali GR, CC dan PD. Ya, jadi ini dua sedang ada distribusi, satu hanya yang membeli ya. Jadi terkonfirmasi sedang distribusi. Nah, kalau melihat dari sininya ini sulit sekali teman-teman. Karena apa? 99,97%-nya ini sama-sama dikuasai investor retail lokal. Ya, jadi ini belum ada uang besar yang masuk ke saham ini, intinya seperti itu. Ya, belum ada uang besar yang masuk ke saham ini. Maksudnya uang besar itu ya di luar retail lokal ya, meskipun tadi pengendalinya yang menggunakan nama personal. Jadi nggak ada lokal corporate, nggak ada reksadana yang masuk ke saham ini ya. Institusi keuangan itu belum ada, jadi benar-benar retail ke retail nih teman-teman ya. Ini pun investor asing hanya investor retail juga ya, mungkin orang Indonesia juga yang kerja di luar negeri yang sudah pindah ke warga negara mungkin saja ya, karena jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Oke, kemudian kita cek di pola saham one to trade ya, mungkin lebih enak lihat broker summary ya kalau misalnya seperti ini ya. Kita lihat di 1 Februari sampai 13 Februari juga masih terlihat big distribution di top 1, namun memang top sellernya sudah berubah. Tadi GR, ini di sini GR tidak terlihat di bulan Februari ya. Masih kelihatan CC dan PD ya. Sekali lagi CC dan PD ini broker yang digunakan oleh pengendali, namun kalau lihat di insider sih tidak ada jual beli ya bulan Februari ini. Jadi mestinya ini hanya retail ke retail, dan kita lihat investor retail lokal oper-operan saja. Ya, lebih condong ada yang buang ya. Jadi ini juga menurut saya netral sih ya. Kalau yang ini saya anggapnya netral karena memang tidak ada broker pengendali yang ikut campur, GR-nya sudah tidak buang barang. Ini benar-benar retail ke retail ya, oper-operan teman-teman ya. Nah, untuk pola teknikalnya kalau kita lihat teman-teman ya, ini sebenarnya sedang ranging ya. Ranging awalnya di 1200 sampai 1400, kemudian dia di break ya, di break ke sini sampai 1500 ya. Ini sempat naik juga sampai 1780, namun besok harinya langsung kembali lagi ke 1500 ya. Jadi kalau kita lihat ini ranging ini sulit ya teman-teman ya, karena likuiditasnya hanya 9,3 juta per hari ya. Jadi memprediksi dan menganalisanya cukup sulit, karena saya sendiri pun bisa menggerakkan saham ini ya. Ya, saya sendiri sehari cuma 9,3 juta, ya udah tinggal beli aja, hajar kanan bisa naik langsung. Ya, ini sulit memprediksi, tapi ya saya boleh tetap kasih coretan ya menurut analisa saya. Ya, dari pola-pola sebelumnya akan bagian dividen dia selalu naik ya. Kita lihat di sini teman-teman ya. Dividen di sini dia naik dulu. Nah, dia naik dulu dividen di sini, dia sebelumnya naik nih dari sini ya, naik.
Ya, dari sini dia juga naiknya cukup tinggi. Nah, ini sampai ke sini ya, sorry, ini sampai sini atas banget, kemudian dia langsung turun. Jadi nanti dividen ada di bulan apa lagi teman-teman? Kira-kira Mei dan Juni ya. Jadi mungkin dia akan di sini aja ya. Nah, ini cenderung sedang naik nih ya. Dia sudah bergerak di atas EMA 200. Nanti begitu Mei atau Juni dia mungkin akan naik ya. Nah, kemudian turun lagi ya. Kira-kira seperti itu. Nanti mungkin dia akan pelan-pelan naik gitu ya. Nanti bulan November ya, di November dia akan naik lagi, turun lagi ya. Mungkin ini polanya seperti itu ya, sahamnya karena tidak liquid. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke saham ini pastikan teman-teman memang untuk jangka panjang sekali ya, karena ini dividen investing cukup oke. Namun kalau untuk trading ya boleh ya, silakan trading teman-teman ya sebelum come date ya, teman-teman beli dulu. Nanti karena berdasarkan historical selalu naik ya, teman-teman bisa jual pada saat mau come date-nya ya teman-teman ya. Namun tidak bisa banyak-banyak karena teman-teman pasti akan menggerakkan harga ya. Mungkin kalau mau banyak cicil aja. Oke, terakhir kita akan masuk ke kesimpulan ya. Untuk kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya masih flat ya. Valuasi murah, tidak ini rutin bagi dividen, saya salah lagi ya, ini belum saya rubah. Rutin bagi dividen dengan forecastnya 4,2%. Berpotensi naik di 60%, ini ada di September, Mei, dan Oktober dan Desember. Untuk Oktober ini tadi 100% naik ya. Kemudian untuk bandar homologi tadi dari Januari ke Januari terlihat sedang distribusi, namun 1-13 Februari 2024 ini ada satu broker yang sudah berhenti, yaitu broker GR, di mana saya menyimpulkannya ini sedang netral aja di bulan Februari. Ya, untuk teknikal sedang ranging di 1200 sampai 1500, karena ini saham likuiditasnya sangat kecil, jadi sulit ya untuk memprediksinya, namun berdasarkan pola sebelumnya tadi saya sudah jelaskan, kira-kira naiknya di bulan apa saja. Teman-teman bisa ambil kesempatan ya. Dan terakhir ya, tidak lupa disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham PNGO. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika selaras dengan analisanya teman-teman, silakan bisa untuk memantapkan diri mengambil keputusan investasi. Namun jika kontra ya teman-teman mungkin bisa analisa ulang atau mencari opinion berikutnya ya untuk memantapkan teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja video analisa saham PNGO ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.